wabarakatuh. Saya Rizky Moriana Kurnia Dewi dari kelas TIC semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Tugas ini merupakan penyelesaian untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah komputer masyarakat. Kita langsung masuk saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian menurut para ahli. E-commerce menurut para ahli. Yang pertama ada Kalakaton dan Winston. E-commerce adalah aktivitas berbelanja online dengan menggunakan jaringan internet dan transaksinya melalui transfer uang secara digital. Kemudian ada Loudon. E-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Kemudian ada Sally Cashman. E-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Kemudian ada Johnny Wong. E-commerce mac:adala pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Kemudian yang terakhir ada McPherson. E-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. E-commerce atau perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Sederhananya, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik yang kini semakin berkembang dan secara perlahan mulai menggantikan toko tradisional atau offline. Kemudian yang kedua, implementasi e-commerce di masyarakat. Implementasi e-commerce di masyarakat yang pertama ada BPJS Online, yaitu Electronic Payment System. Adalah sistem pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan secara host to host antara perbankan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Electronic Payment System ini ditujukan untuk memudahkan perusahaan peserta untuk melakukan monitoring pembayaran iuran BPJS Online termasuk dalam Business to Administration. Kemudian ada Busy. Busy.co.id adalah pusat grosir online untuk perusahaan dengan prinsip everything for business, mentransformasi proses perdagangan perusahaan dari tradisional menjadi strategis dengan dukungan teknologi. Kemudian ada Allianz. Allianz merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan e-commerce business to administration. Allianz adalah komunitas keuangan ataupun asuransi. Dalam korporasi ini mengandalkan pengetahuan, jangkauan global, kekuatan modal, dan kesolidan Allianz untuk membantu mereka memanfaatkan peluang keuangan serta menghindari dan menjaga diri terhadap risiko. Kemudian yang ketiga, contoh kasus dari e-commerce. Salah satunya adalah serangan diskon palsu. Serangan diskon palsu ini biasanya diadakan jelang akhir tahun, yang biasanya beberapa e-commerce membuat promosi yang bertujuan meningkatkan gairah belanja online di Indonesia dengan menyediakan diskon besar-besaran. Namun sayangnya, diskon besar-besaran ini kemudian tampaknya didompleng oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat harga yang mengecoh konsumen. Contohnya seperti memajang harga yang tinggi pada suatu produk, kemudian menawarkan diskon 100%, yang padahal sebenarnya harga setelah didiskon merupakan harga asli dari produk tersebut. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu manfaat dari e-commerce. Manfaat e-commerce bagi pelaku usaha. Beberapa manfaatnya yaitu kemudahan dalam aktivitas jual beli, memangkas biaya pemasaran, kemudian kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat menjangkau target market yang lebih luas,
penyebaran informasi yang mudah dan cepat, kemudian proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Manfaat e-commerce bagi konsumen. Di antaranya yaitu konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk barang yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Kemudian konsumen dapat membeli produk, barang, atau jasa dengan biaya yang lebih murah setelah melakukan perbandingan dari berbagai e-commerce. Kemudian kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce. Yang pertama yaitu aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Kemudian dapat melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan, meningkatkan market exposure, menurunkan biaya operasional. Kemudian kekurangan dari e-commerce. Beberapa kekurangannya yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Yang ketiga, ada penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak. Misalnya, seseorang hacker yang berhasil membobol sistem perbankan. Setelah itu, dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini dikarenakan berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan oleh pihak dengan sengaja yang berusaha menjatuhkan reputasi dari perusahaan tersebut. Kemudian, kerugian yang tidak terduga terjadi karena adanya yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik. Kemudian kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu biasanya mentransfer uang dari rekening ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang e-commerce. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian, terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.